Sebelum diperintah oleh Hayam Wuruk, Majapahit diwarnai dengan ketidakpuasan para punggawa yang mengarah pada pemberontakan. Kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang ditandai dengan beberapa hal, yakni kemajuan ekonomi, hukum dan agama, pembangunan, serta lahirnya karya sastra. Majapahit didirikan oleh Dyah Wijaya pada tahun 1293 setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan menghabisi pasukan Mongol. Dyah Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Pada masa Dyah Wijaya terjadi berbagai pemberontakan, yakni pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Dyah Wijaya mangkat dan digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara pada tahun 1309 Masehi. Pemerintahannya begitu singkat karena ia tewas dibunuh oleh tabib istana Ratanca. Giliran Tribuana Tunggadewi naik tahta memerintah Majapahit pada tahun 1328. Pada masa inilah Gajah Mada diangkat menjadi patih Amangkubumi dan mengucapkan Sumpah Palapa. Majapahit sedikit demi sedikit mulai pulih dan memberantas pemberontakan yang terjadi di Pulau Bali, yakni pemberontakan Sadeng dan Keta. Belum selesai menjabat, mahkota kerajaan Majapahit diserahkan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk pada tahun 1350 dengan gelar Sri Rajasa Nagara. Pada masa Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai kejayaannya dengan pengaruh kekuasaan membentang di seluruh Nusantara. Berikut adalah kejayaan yang telah diraih oleh Majapahit. Bidang ekonomi. Semasa menjabat sebagai Raja Majapahit, Hayam Wuruk selalu berusaha meningkatkan bidang pertanian dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir. Selain itu, Hayam Wuruk juga memperbaiki jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Komoditas ekspor Majapahit pada waktu itu adalah beras, kayu cendana, garam, kain, dan rempah-rempah. Daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan. Adapun komoditas impornya berupa mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Berdasarkan berita Cina bahwa Majapahit telah memperdagangkan garam, lada, beras, intan, cengkih, pala, kayu cendana, dan gading. Banyak pedagang Cina yang membeli barang-barang tersebut dari pedagang Majapahit. Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing seperti kerajaan Cina, kerajaan Ayodhya, kerajaan Champa, dan kerajaan Kamboja. Hal ini terbukti bahwa Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina pada tahun 1370 sampai 1381. Pada masa Hayam Wuruk, perdagangan Majapahit berkembang pesat. Dalam bidang perdagangan, Majapahit memiliki dua peranan yang sangat penting, yakni sebagai produsen dan perantara. Pesatnya perdagangan tersebut berakibat pada semakin terkenalnya Majapahit di seluruh kawasan Asia. Kemaharajaan Hayam Wuruk langsung dikenal sebagai maharaja yang arif dan bijaksana dalam memerintah Majapahit. Bidang hukum dan agama.
Sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara, keamanan rakyat dijamin oleh pemerintah Majapahit, di mana hukum dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kehidupan beragama, Hayam Wuruk membentuk dewan khusus, yakni Dharma Dyaksa Kasayuan yang mengurus agama Siwa Buddha, serta Dharma Dyaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha. Kedua dewan ini dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upapati. Kehidupan beragama dapat berjalan dengan baik dan penuh toleransi. Hal ini selaras dengan apa yang telah diceritakan oleh Ma Huan pada 1413 bahwa masyarakat Majapahit yang beragama Hindu, Buddha, dan Islam dapat hidup rukun berdampingan. Dari berita Ma Huan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial yang penuh toleransi di Majapahit dibuktikan dengan Kakawin Sutasoma yang digubah oleh Mpu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Sedangkan dalam Kakawin Negara Kertagama dikatakan bahwa setiap bulan Caitra atau antara Maret sampai dengan April, Hayam Wuruk selalu mengadakan pertemuan dengan para menteri, perwira, kepala daerah, dan kepala desa dari luar kota untuk membahas tanggung jawab pemerintahannya di daerah masing-masing. Bidang pembangunan. Selain memperhatikan ekonomi, hukum, dan agama, puncak kejayaan Majapahit ditandai dengan berbagai pembangunan. Pembangunan yang dapat dinikmati sampai saat ini adalah berdirinya berbagai candi seperti Candi Jabung, Candi Tikus, Candi Pari, Candi Bajang Ratu, Candi Ngetos, dan beberapa tempat suci yang digunakan sebagai tempat ibadah lainnya. Sayangnya, kita tidak dapat menikmati keraton Majapahit yang megah dan indah. Kemegahan Majapahit hanya disebutkan dalam cerita belaka, karena bangunan istana megah dari kerajaan Majapahit sebagian besar telah hancur karena bencana alam seperti letusan gunung berapi dan banjir. Karya sastra. Karya sastra yang dilahirkan semasa pemerintahan Hayam Wuruk antara lain Kakawin Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, serta Kakawin Sutasoma dan Kakawin Arjuna Wijaya yang merupakan gubahan dari Mpu Tantular. Kakawin Negara Kertagama dikarang pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, tepatnya pada tahun 1365 Masehi. Naskah dari kitab Negara Kertagama terdiri dari 98 pupuh. Isi Negara Kertagama menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Selain itu, kitab ini menceritakan asal-usul, hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan Majapahit. Kitab Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Kitab ini bercerita mengenai Pangeran Sutasoma. Di dalamnya juga mengajarkan toleransi beragama, khususnya antara Hindu dan Buddha. Di dalam kitab inilah terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah kitab Arjuna Wijaya yang juga digubah oleh Mpu Tantular pada tahun 1379 Masehi. Kitab ini mengisahkan tentang peperangan antara Arjuna Sasrabahu dan Patih Sumantri melawan Rahwana. Ceritanya didasarkan pada Uttarakanda, bagian terakhir dari kitab Ramayana. Kitab ini sangat populer dan kerap dipertunjukkan dalam pagelaran wayang. Demikianlah beberapa bukti kejayaan Majapahit dari segi ekonomi, hukum, dan keagamaan
pembangunan, serta karya sastra. Seharusnya mahakarya yang dihasilkan oleh Majapahit jauh lebih besar dari yang disebutkan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hasil karya tersebut mulai tergerus oleh zaman, tertutup oleh abu letusan gunung berapi, dan hanyut dalam banjir bandang yang besar. Selain itu, pada awal penemuan berbagai candi, banyak tangan-tangan tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dengan menjual arca kepada pihak asing. Akibatnya, mahakarya peninggalan Majapahit semakin berkurang. Meskipun begitu, kita wajib bangga dengan kejayaan nenek moyang kita yang pernah menguasai hampir seluruh wilayah di Nusantara.